Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan melanjutkan mata kuliah Perspektif Global di semester 7 ya. Ibu akan melanjutkan materinya tentang fenomena interaksi iptek dan masyarakat global. Adapun kegiatan belajar kita hari ini nanti ada 4 poin yang kita akan pelajari. Ada hakikat iptek dan yang selanjutnya ada perkembangan iptek dan kehidupan manusia, ada perkembangan iptek dan kelestarian lingkungan, serta perkembangan iptek dan masyarakat global. Pertama kita akan belajar tentang apa itu iptek. Iptek di sini ada terdiri dari dua kata. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, yang kedua ada teknologi. Perlu kalian ketahui bahwa ilmu pengetahuan yaitu seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu. Sedangkan teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis. Jadi dari dua kata tersebut dan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah suatu kesatuan yang sulit dipisahkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan iptek dan kehidupan manusia. Perlu kita ketahui juga dengan adanya perkembangan iptek dan kehidupan manusia, ada beberapa bidang, diantaranya ada bidang intelektual, bidang tata lingkungan, bidang organisasi budaya, dan bidang industri. Coba nanti kalian berikan contohnya ya, masing-masing perkembangan iptek dan kehidupan manusia dalam bidang intelektual itu apa, bidang tata lingkungan itu apa, bidang organisasi dan budaya itu apa, bidang industri itu apa. Nanti jangan lupa di komen di bawah ya, jadi nanti jawaban Anda sertakan nama, NPM beserta komen-komen Anda. Next, saya akan membahas tentang perkembangan iptek dan kelestarian lingkungan. Nah, ketika kita melihat perkembangan iptek yang kita padukan dengan kelestarian lingkungan, salah satu manfaatnya yaitu memudahkan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan dapat diwujudkan segera. Namun, dengan keseimbangan hubungan manusia dengan kehidupan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, ada sedikit mengalami gangguan. Artinya gangguannya seperti ini. Contohnya, misalkan kita sekarang yang kita lakukan pembelajaran secara virtual, dengan secara tidak langsung kita untuk menciptakan lingkungan sosial yang saling interaktif satu sama lain, bisa interaksi secara langsung, akan sedikit terhambat karena memang ada social distancing dan sebagainya, karena memang masih ada pandemi ya, ada yang perlu kita jaga supaya tidak terkena oleh virus. Nah, itu salah satu juga contohnya ada sedikit mengalami gangguan untuk kegiatan sosial kita gitu ya. Yang selanjutnya ada kemajuan iptek harus diiringi dengan etika terhadap kelestarian lingkungan. Nah, etika-etika itu apa aja gitu ya? Sekarang kita bahas satu persatu. Ada 9 etika terhadap lingkungan alam. Yang pertama ada sikap hormat terhadap lingkungan alam. Artinya tidak semata-mata kalian harus hormat gerak gitu ya di depan tanaman, tidak gitu, tapi kita berikan cerminan contoh sikap kita terhadap tanaman. Tidak menginjak tanaman, tidak menebang hutan secara liar ya, penebangan pohon dan merusak gitu. Itu salah satu sikap hormat kita terhadap lingkungan. Kemudian tanggung jawab itu ketika kita ada di lingkungan umum, misalkan di taman umum atau di lingkungan umum yang ramai, itu kita tanggung jawab menjaga etika kita, tidak sembarangan meludah di keramaian atau bahkan membuang sampah sembarangan, itu juga salah satu contoh tanggung jawab gitu. Ada solidaritas kosmis, hidup sederhana dan selaras dengan lingkungan, kemudian tidak merugikan, artinya itu tidak merugikan, contohnya Anda tidak memberikan polusi terhadap lingkungan itu sudah tidak merugikan. Seperti halnya tidak merokok, tidak melakukan pembuangan gas yang bisa mencemari lingkungan, misalkan membakar sampah yang berlebih gitu, itu kan asapnya juga merugikan ya, karena itu juga mengandung polusi gitu.
Kasih sayang dan kepedulian. Nah, jadi ini enggak pacar aja ya, bukan pacar aja, bukan kekasih aja atau anak atau suami istri yang harus kita berikan kasih sayang dan kepedulian. Tapi etika juga terhadap lingkungan alam kita juga butuh memberikan kasih sayang dan kepedulian. Peduli dengan alam, maka alam akan baik juga terhadap kita. Karena apa yang kebaikan dengan alam yang Anda lakukan akan kembali lagi ke kita gitu ya. Misalkan memberikan penanaman pohon gitu ya, peduli terhadap lingkungan sehingga menciptakan udara segar karena ada banyaknya pohon yang ditanam seperti itu. Ada keadilan, demokrasi dan integritas. Nah, ini adalah salah satu contoh kearifan lokal ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambar kearifan lokal yang ada di salah satu daerah gitu. Nah, pemanfaatan lingkungan sesuai kebutuhan dan menciptakan berbagai aturan atau tata cara dan prinsip agar keseimbangannya selalu tetap terjaga atau lestari. Sudah menjadi suatu kewajiban kita dengan mengadakan kearifan lokal ini dan tentunya menjaga dan melestarikannya. Salah satu contohnya mungkin kita bisa memakai pakaian adat di kala waktu event dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya enggak setiap hari ya, kadang, Bu saya ini harus melestarikan loh Bu, menjaga pelestarian kearifan lokal. Jadi setiap hari pakai baju adat, nah itu kan ya juga lucu ya, tidak lazim gitu ketika dilihat orang itu kan aneh, melihat aneh seperti Anda mau ke supermarket memakai baju Dayak gitu kan ya aneh gitu ya, tapi ya sewajarnya. Contohnya ya salah satunya dengan cara melestarikannya mungkin di acara-acara tertentu kita tetap memakai pakaian adat misalnya seperti itu. Hanya sekilas contoh aja. Berbicara dengan hubungan kearifan lokal dengan terhadap lingkungan, ketika kita punya kearifan lokal, kita terapkan dalam lingkungan hidup kita, maka jadilah suatu kelestarian lingkungan hidup. Ya, misalkan contoh ada di beberapa SD di Gresik itu ditunjuk sebagai pengembang kearifan lokal dan di SD itu diberikan bantuan seperangkat gamelan sehingga di kegiatan sekolahnya itu bisa memaksimalkan kegiatan karawitan, yang mana juga karawitan itu salah satu kearifan lokal bangsa kita ya, yang dilaksanakan, dikemas sebagai ekstrakurikuler di sekolah tersebut sehingga dapat dipakai, diterapkan di lingkungan mereka di sekolahnya, dapat piawai menampilkan karawitan dari alat-alat yang sudah diberikan itu tadi, disumbangkan. Sehingga dengan seperti itu siswa, guru, lingkungan sekolah bisa melestarikan lingkungan hidupnya dengan salah satu memanfaatkan kearifan lokal itu. Gitu. Nah, ini slide yang terakhir, kita akan membahas tentang dengan perkembangan iptek tadi, masyarakat dapat saling berinteraksi satu sama lain dengan melalui perjalanan udara, telekomunikasi, jaringan komputer, dan elektronik. Perkembangan iptek dan masyarakat global ini secara tidak langsung mempermudah kita ya, seorang manusia, kita dengan berinteraksi dengan masyarakat yang ada di luar sana. Di luar itu artinya di luar negara kita ya. Misalkan kita mempunyai saudara yang lagi sekolah di luar negeri gitu ya, kita tidak terlalu sulit untuk bisa berkomunikasi gitu ya, berdiskusi dengan tegur sapa melalui jaringan gitu. Sekarang sudah banyak sekali gitu untuk aplikasi-aplikasi untuk bisa kita ngobrol gitu ya dengan teman, dengan saudara yang ada di luar negeri itu. Nah, secara spesifik bahwasanya masyarakat global itu adalah masyarakat yang memiliki pemikiran secara luas, tidak lagi terbatas pada suatu negara, dan bersifat universal dan mengglobal. Baik, itu tadi paparan singkat dari Ibu untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan atau mungkin belum maksimal untuk memahaminya, nanti silakan bisa dilanjutkan di grup diskusi WhatsApp.
Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.